Tidak semua orang yang duduk di kursi kekuasaan pantas disebut pemimpin. Dan tidak semua pemimpin harus duduk di kursi kekuasaan. Dalam stoikisme, kepemimpinan tidak diukur dari jabatan, melainkan dari kedewasaan batin. Karena kekuasaan hanya memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Jika batinmu rapuh, kekuasaan akan menjadikannya bencana. Jika batinmu kuat, kekuasaan akan menjadi alat kebajikan. Pertama, pemimpin yang menang atas dirinya sendiri. Stoik percaya, satu hukum mutlak, orang yang gagal menguasai dirinya tidak pantas menguasai orang lain. Pemimpin sejati tidak diperbudak amarah, gengsi, atau ego. Ia tidak bereaksia merespons. Ia tidak terseret emosia mengendalikannya. Saat dihina, ia tidak terpancing. Saat dipuji, ia tidak mabuk. Karena baginya, reaksi emosional adalah tanda ketidakdewasaan kekuasaan. Kedua, pemimpin yang tenang saat semua panik. Dalam krisis, topeng manusia jatuh, dan disitulah pemimpin sejati terlihat. Pemimpin stoik adalah orang terakhir yang kehilangan ketenangan, bukan karena ia tak peduli, tetapi karena ia memahami satu hal, kepanikan tidak pernah menyelamatkan siapapun. Ia tahu bahwa ketenangan adalah senjata paling mematikan. Di tengah kekacauan, saat orang lain berisik, ia berpikir. Saat semua ingin bicara, ia mendengar. Ketiga, pemimpin yang adil. Meski harus dibenci, stoik tidak mendidik pemimpin untuk dicintai, tetapi untuk adil. Pemimpin yang haus disukai akan mengorbankan prinsip demi tepuk tangan. Dan itu adalah awal kehancuran. Pemimpin sejati berani membuat keputusan pahit demi kebaikan jangka panjang, meski namanya dicela, meski wajahnya dibenci, karena baginya kebenaran lebih penting daripada popularitas. Keempat, pemimpin yang bertanggung jawab tanpa alasan. Stoik membenci sikap menyalahkan. Cuaca, keadaan, bawahan, sistem, semua itu hanya pelarian bagi pemimpin lemah. Pemimpin sejati berkata, jika gagal, itu tanggung jawabku. Jika berhasil, itu hasil kerja bersama. Ia tidak bersembunyi di balik jabatan. Ia berdiri paling depan saat badai datang. Kelima, pemimpin yang memimpin dengan teladan, bukan ancaman. Perintah tanpa teladan adalah kebisingan. Ancaman tanpa integritas adalah ketakutan sementara. Pemimpin stoik bekerja sebelum memerintah. Ia disiplin sebelum menuntut disiplin. Ia tepat waktu sebelum menegur keterlambatan. Orang tidak menghormatinya karena takut, tetapi karena percaya, dan kepercayaan jauh lebih kuat daripada ketakutan. Keenam, pemimpin yang tidak bergantung pada pujian dan hinaan. Pujian dan hinaan adalah dua racun yang sama. Yang satu membuat lalai, yang lain membuat rapuh. Pemimpin stoik berdiri di tengah. Ia tidak menggantungkan harga dirinya pada suara orang banyak karena ia tahu opini publik berubah lebih cepat daripada prinsip hidup. Ia fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, niat, tindakan, dan keputusan. Ketujuh, pemimpin yang rendah hati untuk belajar. Kesombongan adalah musuh kebijaksanaan. Begitu seorang pemimpin merasa paling benar, ia berhenti tumbuh. Pemimpin stoik tidak malu berkata, "Aku salah. Aku belum tahu. Aku perlu belajar." Bagi stoik, mengakui keterbatasan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Kedelapan, pemimpin yang siap kehilangan kekuasaan. Ini ujian tertinggi. Pemimpin sejati tidak melekat pada jabatan, ia melekat pada nilai. Jika suatu hari kekuasaan harus dilepas demi kebenaran, ia tidak bernegosiasi dengan nuraninya. Karena bagi stoik, kehilangan jabatan masih bisa ditanggung. Kehilangan integritas tidak. Stoik tidak menciptakan pemimpin yang keras di luar, namun rapuh di dalam. Stoik membentuk pemimpin yang tenang, tegas, dan bermartabat, karena dunia tidak kekurangan orang berkuasa. Dunia kekurangan orang yang layak berkuasa. Ingat, ini baik-baik. Jika kamu ingin menjadi pemimpin besar, menangkan dirimu sendiri lebih dulu.